Halo guys, selamat malam. Balik lagi sama gue si Mama Muda. Kali ini gue akan membahas salah satu top dunia per-YouTuber. Tema yang agak-agak masih tabu untuk dibahas secara detail. Tabu dalam artian yang gak semua orang awam tuh ngerti atau bisa akan mengundang salah satu narasumber yang merupakan ahli spiritual. Namanya itu Ki Nul. Jadi kalau di dunia permesisan itu ada Kiprana Lewu, yang siapa sih yang nggak tahu Kiprana Lewu ya kan? Ya one day lah mungkin gue bisa undang kalau nanti dia bisa nonton channel gue yang ini ya kan. Undang dulu namanya ini Ki Nul. Langsung aja. Nah sekarang di samping gue sudah hadir Ki Nul. Mungkin boleh perkenalan singkat ya, kenapa sih Ki-nya ini dipanggil Ki Nul gitu? Oh enggak, itu cuma nama panggilan aja gitu. Jadi sebenarnya ada nama aslinya ada gitu ya. nama aslinya, tapi nggak boleh dikasih tahu nih ya. Iya, tapi dirahasiakan. Oh ini tuh maksudnya pertama kali tahu lu punya kemampuan bisa kayak gitu tuh nyadarnya pas kapan dan kejadian apa yang buat lo tuh nyadar akan hal itu? Kalau kapan dan di mana kejadiannya, sebenarnya sih dari kecil, dari ya 5 tahunan. Gue tuh dulu waktu kecil sering-sering ngeliat hal-hal yang nggak bisa dilihat sama orang lain. Gue tanya ke nyokap gue, dia nggak ngeliat. Ke bokap gue, dia nggak ngeliat. Gue tanya ke teman-teman gue, dia juga nggak ngeliat gitu. Dimana keluarga gue ngumpul, tapi gue sendirian di kamar gitu. Karena apa? Karena gue ada temen yang gue ajak main sendiri, yang orang-orang nggak bisa ngeliat gitu. Nah, terus itu sebenarnya masih paralel antara paralel tuh itu apa tuh, jelasin dulu tuh paralel. Kalau paralel itu antara lihat tetapi tidak nyata, maksudnya nggak segamblang yang sekarang ini. Kalau sekarang benar-benar lihat, tapi kalau waktu dulu ya sekelebatan aja. Jadi gitu. kayak wush. Iya gitu, ada bayangan buat itu. Buat gue kayak gitu kali ya. Kalau gue yang nggak bisa ngeliat mungkin cuma kayak ada apa gitu, kayak merasa ada yang merhatiin tapi gue nggak bisa lihat gitu. Iya kayak gitu. Nah pas bener-bener nyata itu dari SMA gue nggak tahu, pas umur 17 tahun itu tepatnya. Nah mulai dari situ gue ngeliat hal-hal aneh. Yang pertama kali gue lihat itu kuntilanak di dalam WC gitu. Terus lu kaget nggak? Bukan kaget lagi. Nah dari situ maksudnya itu pertama kali penampakan yang lo lihat jelas banget. Iya benar. Apalagi yang lo bisa lo lakuin, maksudnya lo rasain saat itu gitu, ketika lo menyadari lo bisa tahu nih, lo bisa udah ngeliat jelas nih makhluk. Nah begini, gue lanjutin cerita gue lagi ya. Di tahun 2016 itu gue tuh ada suatu masalah. Gue tuh bertemu dengan seseorang, boleh dibilang paranormal, boleh dibilang orang pintar, boleh dibilang ahli spiritual, bengkel sosial, dibilang begitu. Gitu. Nah gue kaget. Nah dari situ dia cerita. Nah pada intinya gue tuh udah ada kodamnya tersendiri, tapi belum diasah aja. Gue tahu tempatnya itu karena gue udah stres banget dengan masalah gue yang waktu itu. Ada temen gue yang ngomong, di sini tuh tempatnya, kalau lu emang jodoh lu pasti ketemu itu rumahnya. Padahal cuman dikasih tahu jalannya aja. Itu bener-bener gue cari. Nah sampai situ baru gue ketemu gitu. Tadinya gue udah hopeless, nggak nemu, tapi akhirnya ketemu juga. Nah dari situ gue asah lagi kemampuan tuh gue tuh kayak gimana gitu. Akhirnya gue dapet gitu. Jadi secara nggak langsung, maksudnya lo menyadari kemampuan lo itu setelah lo masuk bengkel sosial itu gitu. Iya gitu. Jadi sebelumnya maksudnya kayak anak indigo pada umumnya aja, iya, cuma melihat hal-hal kayak gitu doang. Gitu. Di bengkel sosial itu hal-hal apa aja yang lo dapat jadinya? Oh banyak ya. Di situ sebenarnya untuk menetralkan, netralisasi orang yang kena non medis, khususnya ya non medis, kayak santet, teluh, pelet. Bagaimana cara kita melihat kodam kita sendiri. Nah kodam, nah itu diasah lagi. Ngomong dulu kodam, ini banyak yang simpang siur nih kalau mengenai iya. Kodam tuh. Ada yang bilang kodam itu apa, kuncian ya atau apa sih, kayak pegangan gitu. Coba dijelasin deh biar orang-orang yang awam nggak tahu arti kodam atau yang ngertinya masih setengah-setengah. Coba lu jelasin tuh arti kodam tuh apaan sih? Oh beda. Kodam itu ada dua. Yang pertama kodam yang cari sendiri,
yang kedua kodam turunan. Nah kalau saya itu ada kodam turunan gitu. Nah untuk yang mencari sendiri tuh bisa melalui yaitu spiritual, secara spiritual ya, kayak semedi di gunung-gunung gitu. Mencari ilmu kalau saya kan udah turunan. Contoh kodamnya tuh apa gitu? Apa bentuknya? Iya. Macem-macem Iya, gitu. jelasin Kadang-kadang biar ada yang orang tahu. kalau orang awam ya, Nah, ada yang macan putih, ada yang bersorban gitu. Tapi kalau punya saya nggak usah disebutin di sini. nah, terus kayak kodam itu terus dia fungsinya tuh buat apa? Menjaga diri, bisa jagain diri kita, bisa ngasih tahu kita hal-hal yang negatif. Misalnya, wah nih orang mau ada hal negatif nih ke lu nih, gitu. Misalnya kayak gitu. Banyak sih kegunaannya. Itu kan bener ya kalau misalnya kita lihat orang yang betapa di gunung tuh dia terjun tuh betapa 7 hari 7 malam tuh. Nah, kalanya ada yang berhasil, ada yang enggak loh. Itu pantangannya banyak, ada yang punya pantangan, ada yang enggak. Sebagaimana orangnya ngejalanin aja. Kan waktu itu sempet trending tuh di Twitter yang masalah berpelet-peletan tuh. Jadi cowoknya itu suka sama tuh cewek, cuman ceweknya nggak suka, terus Iya. akhirnya ditolak. Abis ditolak itu cewek dipelet tuh sama tuh cowok, dibikin tergila-gila sampai parah banget. Terus akhirnya ditinggalin, endingnya ceweknya jadi gila. Nah itu kan pada bilang dipelet tuh. Nah itu menurut gua agak penasaran tuh, maksudnya tuh apa jenis pelet yang kayak gimana tuh yang dia pakai. Maksudnya kan namanya orang pelet nih percaya nggak percaya ya, nggak semua orang percaya hal kayak gitu, tapi kalau gua pribadi gua percaya ada hal kayak gitu. Nah, sekarang bahas pelet nih. Yang gua ngangkat dari Twitter dulu. Sebenarnya kalau misalnya gua lihat-lihat ya dari pertanyaannya, itu udah pasti kena pelet. Pelet itu ada beberapa jenis, yang alami ya dan yang tidak alami. Alami itu yang space waktunya, jangka waktunya tuh panjang. Misalnya kita nggak mau lupain, dia tetap ceweknya itu nggak akan ngelupain yang si pemeletnya itu gitu. Nah peletnya yang alami itu contoh air mani gajah, buluh perindu dan lain-lain. Nah, yang kedua yang tidak alami itu semacam ritual-ritual, contohnya rambut, bisa jadi ilmu jarak goyang gitu. Oh jadi kayak ada pelet ilmu misalnya hitam baju sama nih, ilmu putih gitu. iya baju yang udah dipakai ke ceweknya kita ambil, kalau enggak maaf ya dalemannya diambil, kita jampe-jampein gitu. Tapi kalau misalnya yang tidak alami itu mungkin tidak sekuat yang alami. Jadi intinya kalau misalnya itu kan yang berarti itu termasuk pelet tingkat rendah dong. Tapi kalau misalnya bikin gila itu bukan termasuk dia tinggi resikonya. Kalau misalnya tinggi ya tinggi, tapi nggak mungkin jadi gila gitu. Tetapi otak bawah sadarnya tuh pasti yang kalau kena pelet sembuh itu pasti agak-agak rusak. Dunia pelet itu emang ada gitu kan, maksudnya tapi kan ya kalau emang orangnya agamanya kuat, mungkin rajin berdoa, mungkin itu salah satu cara buat nangkal juga. Salah satu untuk tanggalnya yang pertama tuh ibadah, dekatkan diri ke Tuhan yang Maha Esa. Udah itu aja. Dan kedua, apabila ada orang salah ke kalian, itu lepaskan pengampunan aja. Itu kuncinya. Karena di saat kalian ada orang yang salah kepada kalian, kalian nggak ngampunin, di situ celah yang untuk dibuat pelet. Legowo istilahnya orang Jawa. Karena kalau misalnya nggak dimaafin, itu celah yang masuk untuk mengirimkan yang gitu-gituan. Udah berarti intinya balik lagi ke prinsip pada diri Anda masing-masing. Jadi kita berpeganglah pada yang Maha Kuasa, karena hal-hal kayak gitu masih bisa dicegah kalau lo punya iman yang kuat, lo rajin ibadah, rajin sholat. Lo yang dibilang ngebunuh itu apa namanya? Santet ya? Itu santet. Oh iya, ada santet, pelet, sama susuk. Susuk sama dengan pelet, tapi susuk itu pelet jarak dekat. Contohnya itu wahbeh. Dilihatin dari jauh cewek, wah kalau begitu dekat, beuh. Iya bener, nggak bohong gitu. Itu susuk itu aja jaraknya. Jadi susuk sejengkal, susuk 100 meter. Jadi kalau bahasa gaul anak labing tuh bodinya malam minggu, muka malam Jumat. Iya, tergantung susuk apa dulu. Gitu, bener. Ya,
Oke, dari semua pengalaman lo itu, lo pernah nggak sih lo dapet apa ya bahasa pasien ya? Bukan pasien ya, maksudnya teman-teman lo mungkin ada yang minta tolong gitu sama lo buat entah nyantet, entah melet, atau lo pernah nggak ngelakuin apa gitu? Ada yang pernah minta tolong nggak sih sama lo? Sebenarnya sih ada yang minta tolong, bukan nyantet ya. Kalau nyantet saya enggak dosa, tapi saya sama aja sih dosa-dosanya, tetapi kan saya mengajarkan yang alami gitu. Ada beberapa yang dipelet lah, inilah ada, tapi dengan cara alami ya, nggak pakai ritual-ritual ya gitu. Jadi intinya lo pernah ngelakuin itu buat teman lo gitu. Terus hasilnya gimana, berhasil nggak? Berhasil. Terus orang yang pelet itu gimana? Yang ngikutin terus, ngegiring istilahnya, giring terus gitu. Tapi maaf ya, gue bilangin dulu ke temen gue, lu buat series apa enggak? Kalau misalnya buat series, oke, gue tolongin. Tapi kalau enggak, maaf aja, gue nggak mau nolong gitu, karena ini bukan main-main. Jadi itu sepenggal cerita mengenai mistis yang diawali dia pertama kali ngerasain itu dia dari ngeliat setan. Terus dia pas di 2016 dia mulai mengalami perubahan dalam diri dia, dalam hati dia menguasai hal-hal yang baru di dunia kayak gitu. Jelasan singkat tadi mengenai apa sih susuk, apa sih pelet, apa sih santet. Tapi kan gue belum bahas secara gamblang nih. Mungkin nanti gue akan bahas di next episode biar lebih panjang lagi ceritanya, lebih seru lagi. Terus juga gue mau ngajak kalian buat komen di YouTube gue. Misalnya ada yang mau lo tanyain gak, atau misalnya ada yang lo masih bingung gak tentang dunia-dunia kayak begini gitu, lo boleh komen di channel YouTube gue, lo boleh nanya atau minta diterawang juga boleh. Tapi balik lagi ke kepercayaan kalian masing-masing. Maksudnya di sini kan si Ki ini tidak nyebut diri dia seorang paranormal, dia nggak nyebut dia spiritual ya, bahasanya dia cuman ya tetap berlaku seperti orang biasa aja, cuman kan bahasanya yang tahu-tahu cuman orang-orang tertentu aja. Bahasanya itu gitu. penetral, jadi intinya netral aja gitu, maksudnya netralisasi, netral aja gitu. Jadi kalau misalnya kalian pengen nanya-nanya boleh komen di YouTube gua. Terima kasih sudah datang. Nanti Ki ini akan menemani saya di cerita-cerita dunia permistisan di episode-episode berikutnya. Terima kasih yang udah nonton channel Mama Muda. Bye-bye.